Hai semua, welcome back to my YouTube channel Hello Dina. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Hari ini aku akan bercerita tentang crime case yang terjadi di Inggris, tetapi orang yang terlibat adalah orang keturunan India yang terjadi di tahun 2011. Bisa dibilang cinta segitiga atau malah cinta bertepuk dua tangan. Oke, daripada berlama-lama, langsung aja kita jump to the story. 25 Februari 2011. Malam itu polisi sedang berpatroli di sekitar area Blackheath, London. Jam 2 pagi saat polisi berpatroli, mereka melihat asap dari kejauhan dan setelah didekati ternyata itu adalah mobil yang terbakar. Pemadam kebakaran pun segera didatangkan dan setelah api padam, pemandangan yang sangat mengerikan ada di depan mereka. Mereka melihat mayat seorang pria yang sengaja dijejalkan di bagasi mobil dalam posisi terikat. Polisi pun melakukan investigasi di sekitar mobil dan area itu, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada dompet yang tertinggal, kartu identitas yang terbakar, atau apapun untuk mengetahui siapa pria yang ada di dalam bagasi mobil itu. Identifikasi wajah pun tidak bisa dilakukan karena tubuhnya yang sudah terbakar sangat parah. Satu-satunya cara adalah identifikasi DNA yang tentunya membutuhkan waktu yang lama, mengingat belum diketahui siapakah jasad yang terbakar itu. Pihak kepolisian melakukan penyidikan tentang kepemilikan mobil yang terbakar itu. Berdasarkan database dari penginputan nomor plat mobil, pemilik mobil itu bernama Amandeep Singh yang beralamatkan di Bexley Heath, sekitar 20 menit berkendara dari tempat mobil itu terbakar. Polisi pun mendatangi alamat Amandeep, bertemu dengannya juga ibunya yang bernama Tajinder. Kemudian menceritakan bahwa mobilnya mengalami kebakaran dan memberitahu tentang penemuan mayat itu yang belum diketahui siapa. Amandeep bercerita bahwa kakak laki-lakinya meminjam mobilnya di malam itu untuk pergi ke pesta. Kakak laki-lakinya bernama Gagandeep Singh, berusia 21 tahun. Gagandeep Singh di usianya yang muda, dia adalah seorang pengusaha yang sukses. Walaupun memang keluarganya termasuk keluarga kaya, karena ayahnya juga pengusaha sukses. Dia membangun bisnisnya sendiri dengan kerja keras. Selain sebagai pengusaha, dia adalah seorang reporter di channel TV miliknya, Sikh TV. Gagandeep juga merupakan salah satu pendiri Federasi Siswa Sikh di Inggris. Dia orang yang religius dan memberikan kontribusi yang maksimal untuk agamanya di London. Tak heran dia sangat terkenal, dihormati, dan dikagumi di komunitasnya. Dari semua cerita Amandeep dan ibunya, polisi berpikir mungkin saja mayat pria di bagasi mobil itu adalah Gagandeep Singh yang dihabisi nyawanya dengan motif perampokan, iri, atau mungkin kompetisi bisnis. Cerita lebih lanjut dari Amandeep dan ibunya pada tahun 2009, 1,5 tahun yang lalu, ayah Gagandeep yang bernama Charanjit meninggal karena ditembak saat perjalanan bisnis di India. Dia mempunyai perusahaan penyalur tenaga kerja di India dan di London, sehingga dia sering bepergian ke kantornya di India juga. Dan motif dari pembunuhan ayah Gagandeep adalah karena persaingan bisnis. Diduga seseorang menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawanya. Setelah kematian ayahnya, Gagandeep yang saat itu berusia 19 tahun harus bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup keluarganya. Apalagi di dalam culture agama Sikh, pria memiliki peran sangat besar di keluarganya. Dan pada akhirnya dia bisa menunjukkan itu dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dia menjadi seorang pengusaha sukses dan milioner. Apabila benar mayat pria yang ada dalam bagasi mobil yang terbakar itu adalah Gagandeep, mungkin ada kesamaan motif antara meninggalnya Gagandeep dan ayahnya, yaitu persaingan bisnis. Di pagi harinya, Amandeep dan ibunya menelpon semua teman dan saudara yang mungkin mengetahui keberadaan Gagandeep malam sebelumnya. Tetapi tidak ada yang tahu. Mereka pun menyebar poster orang hilang dan menyebarnya juga di semua sosial media untuk mencari. Selain itu, mereka juga menyerahkan sikat gigi dan rambut Gagandeep yang ada di sisirnya untuk dilakukan tes DNA terhadap mayat yang ditemukan terbakar di dalam bagasi mobil.
Polisi menelusuri CCTV yang paling dekat dengan lokasi ditemukannya mobil yang terbakar itu. Dan saat itu juga mereka mengetahui 2 tersangka yang terlihat membakar mobil dan lari dari tempat kejadian. Tetapi sayang sekali, kamera itu tidak terlalu jelas untuk menangkap gambar wajah para tersangka. Yang sangat jelas adalah salah satu dari tersangka itu memakai sorban seperti style Gagandip. Hasil tes DNA pun keluar keesokan harinya, dan ternyata mayat yang berada di dalam bagasi itu adalah Gagandip Singh. Diketahui dari hasil otopsi sebelum dibakar, dia mengalami trauma benda tumpul di kepala dengan sangat parah, hingga otaknya bengkak dan matanya masuk ke dalam tengkorak. Ibu Gagandip sangat terpukul menghadapi kenyataan ini, di mana baru saja 1,5 tahun yang lalu dia memakamkan suaminya. Sekarang dia harus memakamkan anak laki-laki satu-satunya yang merupakan harapan terbesarnya. Kali ini, Ibu Gagandip tidak ingin memakamkan putranya seperti pada umumnya. Dia membuat acara pemakaman tampak seperti acara pernikahan. Tidak ada air mata dan dipenuhi bunga serta musik. Karena itu adalah keinginan terbesar Ibu Gagandip, melihat anaknya menikah. Di acara pemakamannya yang dipenuhi dengan bunga, semua orang di komunitasnya, yaitu komunitas agama Sikh, mengiringnya sambil mendoakannya. Kembali ke pelacakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Mereka menggunakan teknologi pelacakan plat nomor untuk mengetahui rute yang diambil Gagandip menggunakan mobil naas itu. Dan ternyata diketahui pada malam itu Gagandip tidak pergi ke pesta, melainkan melakukan perjalanan jauh ke Brighton di pantai selatan UK. Diketahui melalui CCTV dia sempat berhenti di sebuah toko dan membeli boneka teddy bear. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa dia jauh-jauh pergi ke Brighton dan membeli boneka teddy bear? Polisi pun melakukan wawancara ke semua pihak untuk menanyakan apakah ada saudara, kerabat, atau teman Gagandip di daerah Brighton. Dan ada satu nama yang disebutkan berkali-kali, yaitu Mundil Mahil, gadis berusia 19 tahun yang merupakan mahasiswa kedokteran yang tinggal di Brighton, yang mana diketahui ternyata Gagandip sangat menyukainya. Mereka berdua sudah berteman sejak 1 tahun sebelumnya, dikarenakan Mundil adalah teman dari Harinder Soker, yang mana dia adalah sahabat baik Gagandip. Harinder Soker sudah mengenal Mundil setahun sebelum Gagandip. Dia bertemu Mundil di sebuah acara pentas seni, dan setelah itu mereka masih terus berkomunikasi. Pada suatu hari, Harinder bertemu dengan Mundil dan dia mengajak Gagandip. Dan saat itulah Gagandip langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Mundil. Gagandip mengenal Mundil setelah ayahnya meninggal. Baginya, Mundil adalah wanita yang baik dan luar biasa. Gagandip menceritakan semua kesedihannya karena kehilangan ayahnya, dan Mundilah yang selalu mendukungnya, sehingga dia melupakan kesedihannya, bersemangat menjalani hidup, dan membangun bisnis. Tetapi sayangnya Mundil tidak ingin lebih dari teman dengan Gagandip. Begitu juga ibu Gagandip tidak setuju jika anaknya bersama Mundil. Dikarenakan kasta Mundil masih berada di bawah kasta keluarga mereka, dan Mundil bukanlah gadis yang religius. Walaupun ibunya belum pernah bertemu langsung dengan Mundil, diam-diam dia selalu mencari informasi tentang Mundil di perkumpulan-perkumpulan komunitas Sikh yang tinggal di Brighton. Dan sayangnya semua informasi-informasi itu mengatakan bahwa Mundil suka clubbing, minum minuman keras, berteman dengan banyak pria, dan berita negatif lainnya. Intuisinya sebagai ibu merasa Mundil tidak cocok dengan anaknya. Polisi pun melacak tempat tinggal Mundil di Brighton dan mereka bisa mendapatkan CCTV di ujung jalan tempat tinggalnya. Diketahui Gagandip terlihat memarkir mobilnya di tempat parkir dekat dengan rumah Mundil sekitar jam 10 malam. Setelah melihat CCTV itu, polisi menghubungi Amandip untuk memberitahukan keberadaan kakaknya di malam kakaknya tewas. Setelah mengetahui hal ini, Amandip berkata kepada polisi bahwa sebenarnya dia juga sudah menghubungi Mundil tentang hilangnya kakaknya. Tapi Mundil bilang sudah lama tidak pernah bertemu kakaknya. Polisi pun langsung mencurigai Mundil
Mengapa dia berbohong kepada Amandip kalau tidak menemui Gagandip? Padahal berdasarkan CCTV, Gagandip memarkir mobilnya di dekat tempat tinggal Mundil. Polisi pun mendatangi tempat tinggal Mundil, tapi sayangnya berdasarkan keterangan teman-temannya di sana, Mundil pergi beberapa hari ini. Menurut tetangga tempat tinggal Mundil, di malam itu dia sempat mendengar keributan sehingga membuatnya bangun dan pergi melihat keluar jendela. Dia melihat dua orang laki-laki membawa benda besar dan tampak berat dari tempat tinggal Mundil ke sebuah mobil, kemudian memasukkan benda itu ke bagasi. Melihat hal yang aneh ini, tetangga itu kemudian mencatat nomor plat mobilnya, dan ternyata plat nomor mobil yang dilihat tetangga itu sama persis dengan plat nomor mobil Gagandip yang terbakar. Berarti bisa dipastikan benda berat yang dibawa kedua orang laki-laki itu adalah tubuh Gagandip. Lalu pertanyaannya sekarang, siapakah dua orang pria ini? Polisi mencari informasi kepada teman Flat Mundil, tetapi mereka tidak mengetahui nama kedua pria tersebut. Yang mereka tahu adalah Mundil menjemput mereka di stasiun kereta Brighton sekitar jam 9 malam di hari itu. Polisi langsung menuju ke stasiun kereta Brighton untuk meminta salinan CCTV antara jam 9 sampai jam 10 malam. Beruntungnya CCTV dari stasiun Brighton kualitasnya lebih baik. Dari CCTV tersebut, terlihat Mundil menjemput dua orang pria dan salah satu pria itu adalah Harinder Soker, yang mana dia adalah sahabat baik Gagandip. Dan pria yang lain teridentifikasi bernama Darren Peters, yang mana dia adalah teman Harinder yang latar belakangnya adalah penderita penyakit mental. Hubungan Harinder Soker dengan Gagandip sangat dekat. Harinder sering main ke rumah Gagandip untuk bermain video game, makan, ataupun diundang di acara keluarga Gagandip. Harinder berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga Gagandip menyayanginya seperti adiknya sendiri. Dia meminjamkan kartu kreditnya jika Harinder ingin membeli makanan atau pakaian. Gagandip bahkan membantunya lolos seleksi wawancara kerja, dan dia benar-benar membantu meningkatkan kualitas hidup Harinder dalam segala aspek. Adik dan ibu Gagandip sangat kaget dan tidak menyangka akan hal ini. Tetapi Amandip sempat mencurigai Harinder juga, karena saat dia menelponnya mengabarkan bahwa Gagandip hilang dan mobilnya terbakar, Harinder malah tertawa dan tidak empati atau sedih sama sekali, padahal dia sudah dianggap adik sendiri oleh Gagandip. Dari percakapan antara polisi dengan Amandip dan ibunya, diketahui bahwa ternyata Harinder sebenarnya juga menyukai Mundil, walaupun Mundil juga tidak membalas cintanya. Polisi sudah mengantongi cukup bukti tentang motif dibalik ini semua, dan kemudian membawa Harinder ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tetapi Harinder menggunakan haknya untuk diam dan tidak menjawab sama sekali pertanyaan-pertanyaan dari polisi. Dia tidak membantu sama sekali. Hal yang tidak biasa yang dilakukan oleh sahabat saat mengetahui sahabatnya yang lain meninggal secara mengenaskan. Di hari yang sama, Darren Peters juga dibawa ke kantor polisi dan lagi-lagi dia melakukan hal yang sama. Pencarian Mundil masih terus dilakukan dan belum ada perkembangan. Hingga suatu hari ada seorang wanita yang menelpon kantor polisi yang ingin memberikan informasi tentang Gagandip. Dan wanita itu adalah Mundil Mahil. Dia berkata kepada polisi bahwa dia melihat berita tentang tewasnya Gagandip di mobil yang terbakar, dan berbicara seolah-olah dia peduli akan hal itu. Polisi pun segera melacak keberadaan Mundil dari jaringan ponselnya, dan mereka pun dapat menemukannya. Saat diinterogasi, Mundil mengarang cerita yang berbeda-beda, hingga pada cerita yang terakhir, dia terjebak dengan cerita bohongnya, yang akhirnya membongkar semua kejahatannya. Berdasarkan pengakuan Mundil, diketahui Gagandip pernah hampir memperkaosnya, dan karena hal ini Mundil marah. Berkali-kali Gagandip meminta maaf, tetapi Mundil tetap marah dan tidak bisa memaafkan. Mundil meminta Gagandip untuk menjauhinya, dan selama 6 bulan Gagandip benar-benar menjauhinya. Hingga suatu hari, Mundil tiba-tiba saja menghubungi Gagandip dan ingin berbaikan.
Dia meminta Gagandhip untuk bertemu dengannya di flat tempat tinggalnya di Brighton. Gagandhip yang sangat menyukai Mundil pun bahagia mendengar hal ini. Dan dia bergegas ke Brighton dengan meminjam mobil Amandip adiknya dan berpamitan akan pergi ke pesta. Karena sudah lama tidak bertemu, Gagandhip berhenti di sebuah toko untuk membelikan Mundil sebuah boneka teddy bear. Di lain tempat di Brighton, Harinder Soker dan Darren Peter telah sampai di stasiun Brighton sekitar pukul 9 malam, dijemput oleh Mundil Mahil, dan mereka menuju ke kamar Mundil menunggu Gagandhip datang. Sekitar jam 10 malam Gagandhip tiba, dan saat dia memasuki kamar Mundil, Harinder dan Darren menyerangnya hingga Gagandhip tidak berdaya. Mereka memukulnya berkali-kali dengan tripod foto, hingga Gagandhip tidak sadar, membungkusnya dengan selimut dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Awalnya Mundil hanya ingin memberi pelajaran kepada Gagandhip atas pelecehan yang dia terima setengah tahun yang lalu, tetapi Mundil, Harinder, dan Darren bertindak melebihi batas. Diketahui dalam hasil otopsi terdapat banyak jelaga di paru-paru Gagandhip yang menandakan bahwa dia sebenarnya masih hidup saat mobil itu terbakar karena dia masih bernafas. Dan diketahui pula dari isi chat antara Harinder dan Mundil, Harinder berkata bahwa dia mencintai Mundil dan siap dihukum penjara 21 tahun untuk membuktikan cintanya. Dalam pengadilan mereka bertiga tetap tidak mengakui kesalahannya. Harinder Sorka dijatuhi hukuman 22 tahun penjara, Darren Peters dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, dan Mundil karena dia tidak terlibat langsung secara fisik terhadap pembunuhan Gagandhip mendapatkan hukuman 6 tahun penjara. Di mana pada kenyataannya karena dia bersikap baik selama menjadi tahanan, dia memperoleh potongan penahanan dan hanya menjalani hukuman selama 3 tahun. Berita terakhir setelah Mundil bebas di tahun 2014, Mundil menikah dengan seorang calon wali kota di salah satu negara bagian di UK. Dan pada saat suaminya dilantik, Amandip, adik Gagandhip, tidak terima dan menyebarkan masa lalu Mundil di internet, yang akhirnya menjadi pemberitaan yang sangat viral, di mana banyak pihak yang tidak setuju kalau wilayah mereka dipimpin oleh wanita seperti Mundil. Dan karena hal inilah, akhirnya suaminya mengundurkan diri dari jabatan wali kota seminggu setelah dia dilantik. Well, sekian untuk cerita hari ini guys. Gimana menurut kalian? Apakah hukuman 3 tahun penjara untuk Mundil sudah layak dia terima atau tidak? Kalau menurut aku, jujur hukuman 3 tahun penjara terhadap otak pembunuhan sangatlah tidak setara dengan hilangnya nyawa Gagandhip. Tulis pendapat kalian di kolom komen ya. Thanks banget untuk semua yang udah nonton hingga akhir. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Dukung terus channel aku agar cepat berkembang. Dan see you on the next video. Bye-bye.